apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan. Semoga kita selalu kuat, semangat, dan jangan pernah lelah. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK respon DC dan pihak ketiga segera dihapuskan. Nah, benarkah seperti ini? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Mbak, ngapain, Mbak? Mobil saya tuh rusak. Mau diapain? Mau diapain itu mobil saya? Rusak. Ini gila. Orang gila. Punya hutang sama saya. Mbak, akan saya bayar hutangnya. Tapi tolong jangan dirusak mobil saya. Tolong. Lanjut lagi yang kedua, informasinya dapat dari video Serambi News YouTube. Ini dapat dari IG-nya Sapri290 yang mana ada seorang penagih datang ke rumahnya dan terjadilah percecokan hingga hampir mencekik leher dari si penagih tersebut. Nah, hal yang seperti ini harap hati-hati sekali teman-teman ya, ketika kalian mengedarkan informasinya ataupun meng-up videonya yang seperti ini. Hati-hati sekali karena yang awalnya kalian ingin memberikan informasi, ujung-ujungnya ini bisa jatuh pidana terhadap kalian. Oke teman-teman, itu dia beberapa video-video yang saat ini sedang viral. Salah satunya saya ambil di TikTok, salah satunya lagi saya ambil di YouTube Serambi News, yang mana mengatakan bahwa tentang perilaku penagihan dari debt collector ataupun orang yang marah ketika hutangnya tidak dibayarkan. Nah, saya ingin merespon untuk kedua video ini, yaitu video ini bisa jadi pidana karena emosi yang terjadi pada diri kalian. Ya, seperti video ibu-ibu yang menghancurkan mobil dari seorang temannya yang memang berhutang tapi tidak pernah dibayar. Jangan seperti ini teman-teman ya, karena jatuhnya kalau udah seperti ini bisa pidana. Kalau kan emang kesal, udah ikhlaskan saja. Ataupun kalau kalian emang tidak mau, jangan berusaha baik pada orang untuk saat ini. Apalagi hutangnya sampai ratusan juta. Untuk hutang yang ratusan ribu aja kadang-kadang kita kesal. Jadi jangan terlalu baik pada orang untuk saat ini dan kedepannya. Pikir saja untuk kalian. Kalau kalian mau ngasih, anggap aja sedekah. Udah, selebihnya jangan lagi kalian berurusan dengan mereka. Dan lebih lagi untuk video yang kedua ya teman-teman ya, tentang perilaku dari DC Mekar ataupun DC Koperasi. Ingat ya, kalau dia datang ke rumah, biarkan dia mau berkata apapun, mau keluar bahasa binatang, mau keluar bahasa apa, biar aja. Yang penting HP kalian tetap standby. Jangan kalian terpancing emosi. Karena ingat, statusnya kita ini perdata loh teman-teman. Kalau hutang masih nilainya kecil, masih di bawah 1 miliar, itu masih perdata. Tapi kalau yang hutang sudah sampai ratusan miliar, sampai triliunan, itu bisa jatuh pidana kalau si perusahaannya melaporkan kalian sampai ke persidangan karena nilainya besar. Jadi jangan sampai terjadi emosi seperti ini. Ingat teman-teman ya, jangan sampai terjadi emosi seperti ini, karena ya terjadi emosi seperti ini hukum pidana akan berbalik kepada kita. Tugas kita adalah membiarkan dia mau berkata apapun, dan jangan lupa divideokan sebagai bukti bahwa ada DC yang datang dengan kekerasan. Ingat, udah menjelang akhir tahun, saya yakin sekali akan ada ratusan DC yang diturunkan, akan ada banyak lagi pinjol-pinjol yang bekerja dengan pihak ketiga, dan akan lebih banyak lagi modus-modus yang bertebaran untuk menguras limit kalian. Salah contohnya ada teman yang komen di vlog YouTube saya mengatakan bahwa modus terbaru dari Shopee. Oke, kita baca informasinya ya. Min, tolong dijawab. Ada nomor yang mengaku dari Shopee. Dia suruh saya dikasih aktifkan es pinjam. Habis itu dia kirimkan barcode untuk kirim kembali. Kalau tidak mau pinjaman nama bank kembali ke Lazada Indonesia. Tolong pencerahannya. Jadi intinya kalau kita tidak mau, nanti nama kita akan kembali ke Lazada Indonesia informasinya ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan ada juga teman saya yang share tentang modus terbaru dari Kredivo. Oke, kita bacakan lagi modus terbaru dari Kredivo. Assalamualaikum Kak, izin bertanya Kak, mudah-mudahan bisa dapat sedikit pencerahan. Tanggal 11 November saya mau isi token di aplikasi Kredivo saya.
Tapi pas saya buka aplikasinya ada tagihan 1,6 juta, 18 bulan, 30 juta dengan transaksi tertera belanja di Tokopedia di tanggal 5 November. Saya tidak pernah melakukan transaksi itu, tidak pernah buka link, bahkan kode OTP pun saya tidak pernah ada di HP saya. Biasanya kalau habis isi pulsa ada email masuk transaksi berhasil, ini email pun tidak ada. Saya sudah menghubungi CS di tanggal 12, lalu tanggal 13 ada email dari Kredivo, katanya saya diduga membagikan data pribadi ke pihak lain. Padahal saya tidak pernah melakukan itu. Saya kerja dari pagi sampai sore, HP di tangan terus. Saya diminta tetap membayar tagihan. Mohon solusinya Kak, nominalnya besar. Saya diminta membayar, saya tidak sanggup. Nah itu dia teman-teman, dari kedua modus ini saya yakin sekali DC yang ada di kantor, marketing yang ada di pinjol, semua sudah menggunakan modus ini. Ya, apalagi yang kedua modus dari Kredivo, yang mana setelah kita laporkan adanya pencurian data kita, malah DC-nya ataupun CS-nya membalikan keadaan itu kepada kita, yang mana dianggap kita lah yang dengan sengaja menyebarluaskan data kita sehingga digunakan orang lain untuk menggunakan pinjol. Nggak masuk di logika. Mana ada orang mau ngumbar data-data pribadi di media sosial, mana ada orang mau mengumbar data-data sensitifnya kepada orang lain, kan nggak mungkin, kecuali memang kita meminjamkan nama kita sendiri kepada teman kita, dan teman kita pun itu kita kenal. Nah kalau sudah digunakan orang lain terus kita nggak kenal sama dia, jelas-jelas ini adalah pencurian data. Jadi kalau udah model seperti ini teman-teman, ingat, screenshot semua laporan kalian mengatakan bahwa CS-nya menyalahkan kita, bahwa kita lah yang menyebarkan data kita secara cuma-cuma, kembalikan itu kepada OJK, dan siap-siap mana tahu dibutuhkan kita bisa melapor kepada polisi karena adanya penipuan yang terjadi dengan Kredivo, dan Kredivo membiarkan ini semuanya. Jadi buat teman-teman, jangan bayarkan kasus seperti ini. Sampaikan kepada Kredivonya dan Shopee-nya, saya tidak akan pernah membayarkan kasus pencurian yang dengan sengaja kalian tahu bentuknya, kalian tahu perilakunya, kalian tahu kasusnya, dan kalian biarkan ini terus menjadi, dan Kamila terus akan menjadi korban. Sampaikan seperti itu teman-teman ya, dan jangan biarkan praktek ini terus terjadi. Ingat, modus ini akan terus berjalan dan akan terjadi di akhir tahun nanti dan di awal tahun 2026. Nah, seperti kata OJK baru-baru ini yang merespon tentang penggunaan dari DC dan pihak ketiga, dan siap-siap DC dan pihak ketiga akan segera dirumahkan. Berikut pernyataan dari Kepala OJK Jawa Tengah yang mengatakan bahwa apabila terdapat penagihan dari debt collector yang tidak sesuai dengan SOP, wajib melapor kepada kepolisian. Karena kita benar-benar mengawasi itu, dan itu memang tidak boleh dilakukan kalau debt collector yang berpraktek tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, disebutkan di sini OJK bakal tertibkan penagihan utang buntut pengeroyokan 2 matel hingga tewas di Kalibata. Jadi mulai sekarang OJK akan membuat peraturan baru yang mana ini buntut dari penggunaan debt collector dan pihak ketiga. Diinformasikan bahwa penertiban itu kami akan lihat dalam konteks tanggung jawab pemilik usaha yang menugaskan, karena tidak boleh lepas dari dia. Kami akan lihat apakah ada hal-hal lagi, katanya. Mahendra juga menegaskan kasus tersebut telah masuk ke dalam ranah hukum yang lebih serius dan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Nah, karena sudah sampai ada korban jiwa, makanya jatuhnya ke ranah hukum. Tapi kalau masih intimidasi, scam, itu jatuhnya masih kepada OJK. Diinformasikan lagi terkait tanggung jawab penggunaan jasa penagih, Mahendra menekankan pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan kepada konsumen tidak bisa lepas tangan. Menurutnya pemilik usaha lah yang harus mendapatkan sanksi atas pidana terkait dari penugasan pihak ketiga ini. Nah, ke depan lagi informasinya, semua pinjol-pinjol ataupun lembaga keuangan lain yang menggunakan pihak ketiga, apabila terjadi hal seperti ini lagi, maka yang dikasuskan kembali lagi itu adalah si pinjolnya, si perusahaannya, bukan hanya pihak penagihnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih galbay, berarti status kita tetap masih perdata. Dan ingat teman-teman ya, kasus seperti ini mumpung lagi up, mumpung lagi naik, ayo yang ditagih sama DC yang luar biasa ganas ataupun intimidasi, segera lapor.
mumpung masih panas. Ya, karena apa? Sekarang ini menjelang akhir tahun, membabi buta desa-desa yang menagih tanpa ada pandang bulu. Tugas kita melaporkan mereka. Kalau sudah ada unsur intimidasi dan sampai membuat kita luka, maka jatuhnya kembali ke hukum. Itu sudah saran dan informasi yang keluar langsung dari OJK-nya. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan ada yang berkomentar bahwa kalau memang yang berhutang itu dari pinjol, jangan gunakan DC ataupun pihak ketiga. Hapus semua itu dan pidanakan semua pinjol-pinjol ataupun lembaga keuangan yang masih menggunakan pihak ketiga. Nah, itulah harapan kita ya, agar terus berjalan, karena memang sejatinya banyak orang yang malas mau membayarkan pinjol gara-gara penagihan yang tidak manusiawi dan gara-gara penyebaran serta mempermalukan orang lain di media sosial manapun. Nah, inilah salah satu alasannya kenapa orang banyak galbay, salah satu alasannya kenapa kita memang wajib kuat mental lagi apapun alasannya, karena yang galbay bukan satu. Lebih kuat mental lagi kalian, update terus informasinya dan jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik dan teruslah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa menjelang akhir tahun. Semoga kita lebih baik lagi dan tetap saring informasi apapun yang datang kepada kalian. Jangan terlena dengan segala kemudahan yang datang. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi motivasi buat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.